sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita lihat ya kejadian ini. Ya, ini terjadi ya di India ya, di India. Kacau. Masjid di India diserbu dan dibakar. Ya. Imam tewas. Ini dimuat oleh CNBC ya. Ini Jakarta ya, CNBC Indonesia. Seorang imam masjid tewas setelah ya segerombolan umat Hindu sayap kanan membakar dan melepaskan tembakan ke sebuah masjid di Gurgaon ya. Ini kota apa nih ya? Oh, sabar. Ya, kota di barat ya, daya New Delhi di India Utara pada Selasa tanggal 1 bulan 8 2023. Ini sebenarnya menjadi apa ya? Perenungan ya. Seandainya terjadi kepada umat Islam, bagaimana perasaan kalian? Tapi tahukah kalian ya, ketika kelompok-kelompok Islam melakukan pembakaran, demo, persekusi, segel terhadap rumah ibadah lain, kok kalian happy? Ya, tapi kalau terjadi kepada umat kalian sendiri, gimana perasaan kalian? Ya, polisi telah mengidentifikasi korban sebagai Maulana Sa'ad, ya, umur 19, imam masjid Ajuman Jama yang terletak di sektor 57 di Gurugram. Ya, diketahui saat kejadian ada 3 orang lainnya, di mana 1 diantaranya terluka dan ya 2 lainnya tidak terluka. Ya, tentu kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi begitu saja ya. Tentu ini ada sebab akibat. Kita tahu bagaimana ya kalau di Palestina ya terjadi juga persekusi juga terhadap orang Hindu ya di Palestina ya. Bahkan kita lihat juga di Palestina ya Islam dengan Islam juga berantem. Bahkan beberapa hari lalu ada masjid juga dibom oleh orang Islam sendiri. Mungkin orang-orang India ini belajar ya dari kejadian yang ada di Palestina. Mereka tidak mau kejadian itu juga terjadi di India, sehingga mereka ingin ya memusnahkan ya ajaran ini dari India, mungkin seperti itu ya. Ini ya, masjid tersebut ya diserang oleh massa pada Selasa pagi. Insiden ini terjadi beberapa jam setelah kekerasan komunal ya mematikan di distrik Nuh di negara bagian Haryana Utara. Lalu sekelompok 50 hingga 60 pejabat melakukan penembakan dan pembakaran di Anjum pada dini hari Selasa yang menyebabkan kematian 1 orang dan melukai lainnya, kata Wakil Komisaris ya Polisi Nitish Agarwal ya kepada wartawan seperti dikutip Al Jazeera. Kami telah menangkap beberapa orang ya, mendaftarkan FIR ya laporan polisi terhadap mereka dan telah meluncurkan penyelidikan atas insiden tersebut ya, tambah Agarwal. Ya, Gurugram ya masih tegang sepanjang hari karena massa berkeliaran di jalan-jalan, membakar toko-toko bekas dan merusak ya restoran-restoran kecil yang sebagian besar milik warga Muslim. Ini terjadi ketika kelompok sayap kanan Hindu yang bersekutu dengan Partai Bharatiya ya Janata BJP ya yang berkuasa telah berkampanye menentang salat Jumat di Gurugram. Masjid Anjuman ya adalah salah satu dari sedikit tempat yang
diakui secara resmi untuk salat. Ya. Insiden itu ya terjadi menyusul bentrokan kekerasan antara komunitas Hindu dan Muslim di Nuh, di mana pihak berwenang ya memperlakukan jam malam. Setidaknya 4 orang termasuk 2 personel polisi tewas dalam bentrokan di distrik Nun. Kekerasan meletus ya ketika prosesi keagamaan Hindu melewati wilayah mayoritas Muslim. Ya. Jadi memang ini perang ya, perang antara ya Hindu dan Islam ya di situ ya. Arak-arakan itu dimaksudkan untuk berpindah dari satu kuil ke kuil lain. Tetapi bentrokan pecah antara dua kelompok dalam perjalanan yang mengakibatkan ya kematian 4 orang. Kata Chris Han Kumar, juru bicara kepolisian Nuh ya kepada kantor berita Reuters. Ya. Dia mengatakan 2 dari korban tewas adalah anggota penjaga rumah, pasukan sukarela yang membantu polisi mengendalikan ya kerusuhan sipil. 10 personel polisi lainnya terluka dalam bentrokan itu, tambah Kumar. Jadi memang ada insiden terlebih dahulu ya, sehingga berujuk kepada pembakaran masjid itu. Kantor berita Press ya, Trust of India melaporkan beberapa mobil bahkan dibakar dan batu dilemparkan ke arah mobil, dan pemerintah negara bagian meminta pasukan tambahan untuk mengendalikan situasi. Polisi menggunakan gas air mata dan melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Sementara pihak berwenang telah menangguhkan layanan internet di daerah tersebut dan melarang ya pertemuan besar. Ya ini kejadian di India, dan rupanya kejadian ini kawan-kawan menyedot ya perhatian wakil ketua MPR dari partai PKS. Ya, ini ya Hidayat Nur Wahid ya. Masjid dibakar hingga tewas imam. Hidayat Nur Wahid desak Menlu panggil Dubes India. Ya, cepat sekali responnya kawan-kawan ya. Kalau terjadi di negara lain ya hal seperti ini, padahal kita tahu ya kejadian ini ya terjadi karena ada insiden ya, karena tidak ada, orang bilang ya terjadinya memang ada pertikaian lah antara dua belah pihak, dan berujung kepada pembakaran rumah ibadah. Ya, bukan berarti kita setuju ya dengan pembakaran rumah ibadah, tidak. Tetapi ini menjadi pembelajaran sebenarnya. Perasaan kalian kan sedih ya, sakit ya, kalau terjadi terhadap umat Islam. Ya, kira-kira bagaimana perasaan kalian kalau terjadi kepada umat Kristen? Ya, misalnya ya kemarin ya seorang kelompok manusia bersorban pakai kopiah demo ya gereja di Binjai, lalu bahkan ada yang teriak-teriak ya seorang yang berjubah agamis dan berkopiah juga ya, tidak tahu perempuan siapa, apakah mungkin perempuan itu adalah anak gereja ya, dia ngajak ya untuk uh, kawin ya, istri keempat atau poligami, mengerikan ya. Tapi video itu viral, saya nggak tahu apakah video itu sampai juga kepada Hidayat Nur Wahid, saya tidak tahu ya. Tapi yang anehnya ya nggak ada komentar ya, nggak ada komentar dari Hidayat Nur Wahid ya, dari anggota-anggota MPR lainnya ya. Saya nggak tahu mereka ini apakah nggak punya mata untuk melihat kejadian di bangsa ini yang terjadi berulang-ulang ya, pembubaran rumah ibadah, penyegelan gereja, bahkan satupun gereja tidak ada ya di Cilegon, itu informasi yang saya dapat. Bahkan ketika gereja dibangun di sana pun dipersoalkan, didemo ya. Dan mereka mendemo itu ya dengan gembira, membawa nama Allahu Akbar, takbir ya, dan merasa itu adalah perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan yang membanggakan mereka ya. Dan itu kita lihat slow respon ya, baik dari pemerintah ya, mungkin dari Menteri Agama adalah ya, tapi ya nggak tahu juga ujungnya sampai di mana. Apakah sekedar respon untuk menghibur hati kita atau memang benar-benar respon, ya sampai sekarang belum ada ya kabar beritanya seperti apa ya.
Dan itu terjadi berulang-ulang di negara kita. Ini tapi ketika terjadi di India, di India loh. Ya, dan kita tahu mungkin India sudah melihat bagaimana Pakistan hancur, ya. Pakistan hancur, bahkan di sana ada bom bunuh diri, ya, yang dilakukan sendiri oleh orang Islam kepada masjidnya. Bagaimana di Pakistan juga, ya, banyak persekusi juga pada orang-orang Hindu, ya. Gereja juga mengalami penganiayaan, ya, di Pakistan, ya. Tapi kita lihat, ketika di Pakistan terjadi begitu, ya diam. Ya, ketika di India terjadi hal yang sama, mungkin ya dibalas ya oleh orang-orang Hindu ya kepada orang-orang Islam di India. Oh, ini ribut ya, ribut negara ini ribut ya. Mungkin aja di India juga ada juga gereja yang dipersekusi ya, dan kita dengar juga banyak berita seperti itu ya. Tapi itulah resiko kita sebagai anak Tuhan, kita siap ya mengalami penderitaan, kan, tetapi karena kita tahu segala penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat ya. Walaupun kita tidak ada pembelaan dari siapapun ya, bahkan di negara ini pun ya kita tidak tahu siapa yang bisa membela kita. Terjadi berulang-ulang persekusi terhadap gereja ya, tapi kita nggak tahu kemana kita harus mengadu. Ketika kekristenan dinista ya, ada juga yang melaporkan ke polisi, tapi nggak ada juga responnya, ya. Seperti Julius HMC ya bebas berkeliaran, padahal penistaannya luar biasa dilaporkan iya, ya, tapi seperti Agustan ya, tapi dia sudah ya dalam pengadilan akhir ya. Jadi kita terjadi juga di bangsa ini, tapi ketua atau wakil ketua MPR kita diam, bungkam. Saya nggak tahu ya, tapi ketika terjadi di India langsung dengan tegas ya, wah, Hidayatul Wahid desak Menlu panggil Dubes India. Cepat sekali responnya kawan-kawan ya. Tapi kalau untuk negeri sendiri responnya slow. Ada apa sebenarnya ini? Oke, brother saya silakan brother saya komentarnya. Salam harus brother. Ya silakan brother. Ya, salam. Alhamdulillah, bro. Ya, Salam. kalau bagi saya, bro, belum saya melanjutkan dakwah saya ke umat saya lah masuk gitu ya. Salam kumuh-kumuh juga mana, Uki belum masuk ya. Ya, tapi bagi Belum saya masuk. ada begini tuh. Iya, bagi saya begini tuh. Mentalitas Nusantara ini yang sebenarnya saya melihat begini. Mereka menyangka kita ini sebenarnya keluar daripada pikiran mentalitas yang kata di bawah temburung itu, Pak. Bro, maksud saya begini, Hmm. kita tidak apa, kalau kita ya usulnya pada umat Kristen juga ya, umat Kristen yang benar-benar sudah menerima Tuhan itu adalah berjiwa merdeka, berpikiran merdeka. Maksud saya berpikiran terbuka, siap dikritik dan menerima kritik, bukan mengatakan kritik itu adalah kutuk, tapi justru kritik itu adalah berkat. Berkat adalah lebih indah daripada material yang kita terima. Maksud saya begini, Bu. Hmm. Apa ya, pandangan kita itu bukan kita siap untuk cepat-cepat menanggapi hal yang menyangka hal yang buruk kalau yang sudah terjadi. Tapi kita membawa kepada damai. Lalu kita membawa damai itu yang dianugerahkan oleh kasih itu. Nah, tapi saya heran juga ya kalau ada seorang ya sebatas guru ulama, tetapi bukannya membawa bukankah mereka mengatakan keselamatan bil alamin itu begitu. Nah, harusnya mereka membawa itu kan begitu. Nah, jadi di situ mereka membuat apa ya jarang keterbukaan lah. Nah, dan kita merasakan sekarang kan ya apa yang sedang terjadi di Indonesia juga kan pada dapat PJ kan gitu tanpa ya cepat-cepat juga menanggapi hal yang lalu senang-senang menyesatkan orang juga ya. Tapi saya mengapa harus terjadi begitu ya. Tapi kalau kita tahu kan sejarah India itu ya daripada Hawan ya kan begitu.
Mereka kan dari dulu juga begitu. Yang pernah juga kita melihat video, lagi satu videonya itu, videonya berkata, saya pernah lihat, yang ada orang India itu dibunuh kan, ya diletak bahwa ada Al-Quran diletak dekat kuil, Ya betul, ada lalu di dia Pakistan. bunuh orang. Hmm. Iya, itu Ya, kan terlihat. Nah, itu iya. saya bagi saya pemikiran yang salah ya. Tapi kalau bagi saya ya, ulama begini ya, patutnya di Indonesia harus dikenakan hukum juga. Karena bukannya membawa apa ya, justru orang akan melihat bahwa Indonesia ini ya lebih memikirkan kehendak rumah orang lain, tetapi rumah sendiri tidak diperhatikan begitu. Jadi orang akan bertanya ya, tapi sayangnya ya, memang kalau begini bukan ulama, sebagai saya lubus lah, lubus orangnya. Ya memang begitu dulu bos. Saya lupa jadinya tadi. Oke, oke. Salam Jadi, tuh. makanya saya katakan, ya salam waras. Jadi, apa yang terjadi di India ini terhadap orang Islam ini sebenarnya, iya bahkan ya di kuil Hindu kuno di Pakistan dibakar dan dirusak, 300 orang ditangkap. Hmm, Jadi, kejadian serupa ini sebenarnya, ya buntutlah dari sakit hati orang-orang Hindu kepada orang-orang Islam Pakistan kan, yang suka bakar, ya. eee, Iya, ya. Nah, kuil baru saya mereka. ingat bro, begini bro. Begini. Ya, Maksud saya begini tadi bro. Ada begini, orang mengatakan begini. Contohlah, kalau saya ada orang Indonesia datang ke Indonesia, lalu membunuh orang, lalu saya katakan apa? Orang Indonesia yang buat jahat, semuanya jahat, satu orang. Lalu bagaimana hati orang Indonesia yang lainnya itu? Begitu. Bukan masalah apa ya, lalu-lalu orang mengatakan ini sedikit-sedikit tentang ke apa ya, imannya, bukan begitu. Tapi bagi saya, kalau orang Hindu itu tidak mungkin dia melakukan itu, tetapi yang melakukan itu adalah bukan karena ada perintah lah begitu, perintah daripada yang mereka imani. Karena Hindu, tahu saya, iman dia itu kalau dalam kitab Hindu, saya lupa di mana bahasanya. Tapi kalau bagi saya, kalau iman mereka itu ya memang adanya begitu juga lah. Ya mereka sendiri pun tidak dapat menyelesaikan kebaikan sendiri. Lalu bagaimana? Itulah. Nah itu ada sahabat teman-teman baik. Pak Westerling dengan Rocky Gomblong, dia ada kumuh-kumuh dulu bro. Iya, baik, baik. Ya, bahkan ya ini di tahun 2020 juga ini ya, masa di Pakistan ngamuk dan bakar kuil Hindu, ya berumur seabad. Jadi bakar-membakar ini sebenarnya, sudah sering terjadi di sana, Iya, kan itu ya. bro. Kan lagi satu ada Betul. lagi satu kilang kan yang lagi orang India tuh dibunuh juga kan begitu. Ya Ya, memang betul. jelas Jadi, lah. itulah, kejadian serupa bahkan sekarang terjadi juga di India. Mungkin di India juga sudah melihat, biadab juga nih orang-orang Pakistan ini ya. Mereka balasnya di India mungkin ya. Masjid masjid dibakar hingga tewaskan imam. Ini Hidayat Nur Wahid langsung desak, Menlu panggil dubes India ya. Ini cepat sekali responnya ya. Tapi ketika kejadian terjadi minggu lalu ya, sebuah gereja yang sedang beribadah di demo oleh kelompok Islam, Hidayat Nur Wahid diam, nggak ada respon apa-apa. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kok mereka lebih memperhatikan negara lain daripada negara sendiri gitu loh. Oke, Bung Westerling, silakan Bung Westerling, salam waras. Ya, salam waras. Iya, ini Nur Wahid ini enggak mikir ya. Salam buana juga Pak Wisli. Jangan Iya, salam waras. Maksudnya dia panggil dubes meminta informasi kah apakah, tetapi kalau dia panggil dubes secara tidak langsung dia sudah menuduh. Kenapa dengan pemerintahan India? Seakan-akan pemerintah India itu terpuruk.
Nah, sementara konflik di sana itu adalah konflik sosial, konflik masyarakat. Tidak ada pemerintah yang mau arahkan masyarakatnya untuk saling berkonflik. Kemudian, adakah negara-negara luar mengajukan protes ketika di Indonesia terjadi persekusi? Ketika di Indonesia terjadi pelarangan? Tidak ada itu. Di sana, mereka tahu, paham, dan mengerti itu urusan rumah tangga mereka. Untuk apa kita mau intervensi, mengajukan protes? Itu rumah tangga mereka. Ini Nur Wahid. Di sana yang jadi korban itu tidak ada orang Indonesia. Seandainya ada orang Indonesia yang jadi korban, pantas melakukan protes. Di sana konflik agama. Itu biasa. Di mana-mana itu sering terjadi, khususnya di Semenanjung Arab. Terjadi konflik antara Syiah dengan Sunni. Bahkan saling membunuh. Itu biasa. Kenapakah ini kita terlalu sewot urus negeri orang? Sementara di depan mata kita sendiri tidak diurusi. Sebagai penyelenggara negara, sebagai orang yang duduk di lembaga negara, seharusnya mengawasi jalannya konstitusi. Apakah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini terindikasi pelanggaran undang-undang dan konstitusi negara kita yang berasaskan Pancasila? Kok itu yang tidak diurusi? Ini berani-beraninya dengan lancang masuk di kamar orang lain. Ada apa kau masuk di kamarnya orang? Apakah mereka juga tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Rumah tangga mereka sendiri? Kan lucu. Jadi ini saya bilang ini super sewot namanya ini. Tidak ngaca dulu. Nah, bagaimana kalau dubesnya India yang kau panggil itu balik bertanya, apakah konflik sosial yang ada di Indonesia Bapak juga bisa selesaikan? Betul. Nah ini, jadi ini Nur Wahid jelas-jelas ini bahwa dia hanya karena mungkin menganggap bahwa seiman atau sama-sama sebagai pengikut Islam di mana terjadi di India itu, sehingga dia merasa bahwa dia bagian dari dirinya. Konflik yang terjadi di dia itu bagian dari dirinya, tanpa sadar bahwa bukan cuma di India saja yang terjadi. Bahkan di Semenanjung Arab juga sering terjadi. Di Pakistan juga sering terjadi. Yaman, Iya kan lucu. Yaman sama Arab sekarang juga masih. Iya. Jadi kasihan ya. Ini namanya sewot. Ini namanya sewot ya. Bikin malu-malu saja. Iya, urus rumah tangga orang lain, rumah tangga sendiri tidak diurusi. Iya, makasih, lanjut. Iya, takutnya gini Pak, takutnya ketika mereka panggil dubes India, lalu dubes India mengatakan, itu kemarin barusan demo gereja tuh, segel gereja oleh pemerintah loh ya, segel gereja ini. Ini nggak main-main. Kalau misalnya di India kita tahu lah, ini konflik masyarakat dengan masyarakat lah. Ini bayangkan di Indonesia ini pemerintah ya
Bupati turun tangan segel gereja loh. Kalian diam, ya kan? Giliran di negara gue lu urus, ya kan? Ya, waktu PBB mengkritik Indonesia, ya terjadinya diskriminasi terhadap minoritas di negara ini. Ya, undang-undang penistaan agama hanya menyerang kelompok minoritas. Anggota dewan dari PKS kalau saya nggak salah ya, dia mengatakan, ngapain PBB urusin negara kami? Nah itu, ya sekarang kalian ngurusin tuh India gimana itu kira-kira. Ya, oke Bung Rocky Gemlung, salam waras, salam kumpul-kumpul Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Kita ketawa. Bung Rocky apa gelanya Bung Rocky? Dopologi. Dopologi. Dongeng logi juga. Bukan dopologi dia itu. Kenapa saya katakan itu? Inilah membuktikan bahwa orang Indonesia itu sang maha benar. Ya, maha benar orang Indonesia ini. Hidayat Nur Wahid. Ini kan kalau nggak salah pendiri PKS ini. Waktu dia masih kerja di Nurtanio kalau nggak salah. Rekam jejaknya jelas dia. Ketika terjadi persekusi, pembakaran masjid-masjid Ahmadiyah, bahkan pembunuhan terhadap jamaah Ahmadiyah di Indonesia di banyak tempat, Hidayat Nur Wahid sembunyi di dalam WC lagi baca novel, ya kan, nggak ada bersuara sama sekali. Itu mau dibunuh loh, nggak cuma satu yang di India ini beritanya kan imam masjid, berarti kan satu orang. Di Indonesia jamaah Ahmadiyah masjidnya dibakar, jamaahnya banyak dibunuhin bro. Banyak dibunuhin. Betul. Ada. Oh banyak. Banyak. Apa salah mereka? Terus suaranya anggota DPR, MPR, Hidayat Nur Wahid, kemana suaranya? Sembunyi atau kesedak lagi makan telur kambing. Jadi nggak bisa bersuara. Lihat. Makanya kemarin ada filosofi ngaca dan ngaeng itu loh bro. Ini tetap muncul di filosofi ini bro. Nggak pernah mau ngaca. Bangsa ini bangsa yang tidak pernah mau ngaca. Maunya ngaeng terus. Maunya ngaeng. Merasa dirinya paling benar. Ya kan orang kalau hobinya ngaeng kan merasa paling hebat. Paling perkasa, paling benar, sang maha benar orang-orang Indonesia ini. Dan itu dipertontonkan tanpa malu-malu bro. Walaupun itu memalukan. Ketika Duta Besar Vatikan pergi ke Palembang untuk meresmikan gereja Katolik di Palembang bro. Ditolak bro. Ketika ditolak orang-orang Muslim Palembang. Hidayat Nur Wahid kemana? Anggota MPR loh dia. Wakil ketua lagi. Nggak ada bersuara. Ya. Nggak ada. Semua anggota DPR diam aja. Padahal berita itu kan sampai ke dunia internasional. Malu nggak kita? Seorang duta besar Vatikan. Itu beritanya masih baru. Itu kan kejadiannya tahun ini. Wajar dong seorang duta besar Vatikan datang ke Palembang mau meresmikan gereja Katolik, ditolak bro, di demo. Padahal urusannya jelas hanya meresmikan gereja Katolik. Kita tahu gereja Katolik itu afiliasinya ke Vatikan kan. Wajar dong, sama seperti ketika Presiden Republik Indonesia atau Menteri Luar Negeri ya pergi ke suatu negara meresmikan kantor kedubes, sama aja kan. Tapi misalnya Presiden datang ke sana atau Menteri Luar Negeri datang ke negara Wakanda misalnya kan, meresmikan kantor kedubes Indonesia di Republik Wakanda. Tiba-tiba ya Wakanda marah. Ya, marah. Nggak boleh. Apakah pemerintah Indonesia langsung, udahlah, balik, bubarkan, tidak jadi hubungan diplomatik? Apakah seperti itu? Ya kan, coba berpikir ulang. Janganlah filosofi ngaeng di kaum ini tuh dipertontonkan secara vulgar gitu. Itu menunjukkan kebodohan. Menunjukkan ketololan. Kita selalu berkuar-kuar, kita ini negara sesuai dengan pembukaan konstitusi kita. Ya kan? Menolak penjajahan di muka bumi, bla 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 bla.
menolak Israel karena Israel menjajah bla 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 bla. Padahal nggak ngerti kapan Israel menjajah Palestina, kapan Israel menjajah Indonesia. Ketika Australia meributkan masalah Timur Timur, masalah Papua, ini orang-orang Indonesia selalu teriak seperti yang Pavel bilang, jangan ngurusin urusan dalam negeri kami. Jangan urusin negaramu sendiri. Pasti pejabat kita sekelas Hidayat Nur Wahid itu ngomongnya gitu. Nggak usah ngurus urusan dalam negeri. Pasti ngomongnya gitu kan. Tapi ya kita lihatlah, ketika kemarin di Cina ingin menertibkan menara-menara masjid, ribut anggota dewan kita nih. Ya. Kemudian ketika Vatikan ingin mengeluarkan undang-undang untuk menertibkan loh ya, orang-orang dari imigran Timur Tengah yang melakukan ibadahnya sembarangan. Karena di Eropa itu kan sudah biasa tertib. Kalau di Indonesia kan ibadah di tengah jalan kan hal yang biasa. Masyarakat terganggu pun nggak peduli mereka. Tapi kalau di Eropa kan nggak bisa, maka mereka mengatur ribut, termasuk anggota DPR tuh dari fraksi Nasdem kalau nggak salah itu. Wah, Vatikan Italia tidak menghargai hak-hak beribadah, harus menghormati keyakinan atau agama kan gitu kan. Tapi giliran ada persekusi orang-orang yang lagi beribadah, persekusi tempat-tempat beribadah, mereka serentak mingkem. Maka orang-orang model Nur Wahid ini, kalau saya bilang gini bro, kalau dia mulai bersuara masalah kayak gini, saya hanya menilai dia ini sedang ngomong atau sedang kentut. Itu aja bro. Karena kalau orang kentut bro, ini filosofi orang kentut bro ya. Ketika kita duduk berkelompok, terus ada yang kentut bro, kebetulan kentutnya nggak bunyi bro, cuman bunyinya pss. Yang kentut itu malah nuduh orang lain kentut bro. Oh kau tuh kentut, baunya kau habis makan terasi ya, habis makan ikan busuk kan. Padahal dia yang kentut bro. Orang yang kentut paling teriak, paling keras bro, nuduh orang lain yang kentut. Inilah orang Indonesia bro. Kalau orang Amerika beda bro, kalau dia kentut dia gentleman. I'm sorry, aku sedang kentut. Gentleman bro. Kalau orang di Indonesia malah nuduh orang lain. Nggak nuduh muka sendiri karena filosofi ngaeng tadi bro. Karena filosofi ngaeng itu. Malu nggak kita? Tapi ya memang dasar nggak punya malu. Memang orang Indonesia kan dari dulu kan nggak pernah punya rasa malu. Memang nggak pernah. Tapi keluar negara. Itu orang-orang ini kalau cerita ya, kalau dia ngomong, kalau kampanye, negara-negara lain ingin belajar toleransi di Indonesia. Pret. Menteri Luar Negeri kemarin juga ngomong, negara-negara Afrika dan sebagian Eropa ingin datang ke Indonesia, ingin mempelajari toleransi di Indonesia, yang bisa menghargai sesama pemeluk agama lain. Pret. Ngomong tuh gak rasa malu gitu loh. Gak ada rasa malu. Ngeri. Ini ngeri nih. Ini negara-negara ngeri gitu, negeri kita ini. Negeri munafikun. Model-model kayak gini bro, saya juga nggak tahu bisa kepilih jadi anggota DPR. Saya juga nggak ngerti. Ya ingat nggak contoh waktu pilkada DKI ya? Nggak peduli dia itu koruptor, nggak peduli itu dia itu bangsat, yang penting seiman. Nggak penting dia tuh nggak bisa apa-apa, yang penting seiman. Cara-cara berpikir seperti ini loh dilestarikan di Indonesia. Dan orang-orang seperti Hidayat Nur Wahid bro, nyaman duduk di kursi DPR bro, nyaman dia. Nyaman. Makan tidur. Dia hanya ngintai berita-berita yang kira-kira yang ada urusannya dengan agama dia bro. Hanya ngintai itu aja bro. Mau rakyat Papua itu mati kelaparan, nggak peduli bro. Padahal dia wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mau ada itu
rakyat di Kalimantan dan di Sumatera dipersekusi oleh aparat yang membackingi pengusaha-pengusaha sawit. Mereka nggak peduli bro, tidur nyenyak. Mau gereja dibom kemarin, gereja-gereja dibom. Ada nggak suara Hidayat Nur Wahid? Nggak peduli dia. Dia hanya memelototin kira-kira ada nggak masjid yang dipersekusi. Itu pun yang di luar negeri. Di luar negeri. Yang nggak ada urusannya dengan Indonesia, nggak ada urusannya. Ingat ya, ketika misalnya terjadi konflik Palestina lagi, wah paling orang Indonesia itu superhero bro, superhero. Bayangkanlah Nino Warisman ngomong, anak-anak Palestina itu adalah anak-anak kandung kita, perempuan-perempuan Palestina itu adalah saudara-saudara kandung kita. Giliran ada TKW diperkosa bro, mereka ini di Arab sana nggak bakalan ngomong bro, nggak bakalan. TKW diperkosa, udah diperkosa dihukum gak pancung lagi, nggak peduli, nggak kenal padahal sama-sama satu iman, nggak peduli. Inilah wajah-wajah ngaeng tadi bro, wajah-wajah penganut paham ngaeng, susah bro diajak maju, susah untuk diajak berpikir cerdas. Tapi kalau kita lihat gelarnya itu bro, gelarnya si siapa, wakil ketua MPR ini kan gelarnya sederet tuh. Si siapa tuh yang tadi si bilang namanya, aku pun males ingat-ingat nama orang manusia model gini. Hidayat Nur kan gitu, Hidayat Nur Syariat. Namanya Hidayat Nur kan gitu. Tapi cara berpikirnya bro, maka saya bilang orang-orang ini model-model kayak gini, walaupun gelarnya setinggi langit, udah urusan agama bro, udah pindah ke pantat semua itu. Isi otak itu pindah ke pantat. Nggak bisa berpikir secara jernih lagi. Nggak bisa berpikir secara normal lagi. Nggak bisa berpikir mana yang salah, mana yang benar. Wes pokoknya kalau ada masjid dibakar, teriak, model teriak bro. Kan orang-orang ini kan memang dari dulu kan modalnya teriak bro. Wah bir, kan, takbir. Terus pokoknya modalnya itu, takbir. Udah kayak gitu, repot bro. Makanya ya ketika misalnya ada kita ke mall bro, mall, tiba-tiba ada orang masuk pakai baju sarung bantal, teriak bro, takbir, kan gitu. Wah langsung pengunjung mall pasti lari bro, pasti lari. Tapi kalau di mall yang banyak terus ada orang masuk, misalnya ada orang Hindu masuk, ahimsa, pengunjung tetap tenang bro, pengunjung mall. Atau tiba-tiba ada orang, sekelompok orang datang masuk ke mall, nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Itu pengunjung mall tetap tenang bro, malah ikut-ikutan nyanyi. Tapi kalau sudah ada orang, apalagi bawa ransel, pakai baju sarung bantal guling, teriak, takbir, nah udah lari semua bro. Lari pasti, taruhan lah. Taruhan, padahal misalnya orang itu hanya olok-olok lah misalnya. Hanya olok-olok aja. Kan banyak itu Bung. Hah? Ya, Bung Rocky kan itu banyak di acara-acara di YouTube itu saya nonton, padahal prank loh, itu prank, mereka pakai baju sarung bantal itu Iya. kan, Yang pakai lebar tas, tas, ya. melebar tas segala. Simpan tas. Itu Iya, patah itu bro, memang patah. Ada Iya, prank. itu loh. Padahal prank, padahal ngeprank. Iya, padahal ngeprank aja kan. Orang langsung ketakutan bro. Jujur aja, misalnya di Eropa atau di Amerika, di stasiun-stasiun bawah tanah itu bro, ketika ketemu orang pakai baju itu, baju sarung bantal, bawa ransel, orang pada minggir bro, artinya pada menghindar. Kalau bisa cepat-cepat keluar dari stasiun itu bro. Sudah ada kecurigaan. Karena apa? Ya memang itu kerjanya. Akhirnya kan yang rugi siapa? Yang nama baiknya tercemar siapa? Kan kasihan loh. Teman-teman kita yang muslim yang benar-benar yang tidak pernah melakukan perbuatan itu, mereka jadi terimbas. Kasihan kan? Kasihan. Jujur aja kasihan. Saya kasihan banget.
Akhirnya apa? Ketika orang-orang ini masuk ke Amerika, wow, ketat sekali pemeriksaan imigrasi, bro. Ketat sekali. Padahal mereka sebetulnya hanya kunjungan bisnis atau apa, nggak ada urusannya dengan takdir kan gitu, nggak ada urusannya dengan itu. Tapi akhirnya jadi kena imbas. Ya salah satunya model-model kayak ucapan dari Wakil Ketua MPR RI ini, seolah-olah ya, karena dia tidak pernah berkomentar terhadap perusakan atau pembakaran tempat-tempat ibadah lain, ya, artinya dia melakukan pembenaran. Pembenaran apalagi ucapan Nabi Abdul Somad mengatakan kan, bagi kepala daerah yang memberikan izin pendirian tempat ibadah non-muslim, maka hukumnya neraka 7 turunan. Gila benar kan? Inilah yang memicu kerusuhan di dunia. Jangan-jangan orang India itu juga dengar ucapan Nabi Abdul Somad. Jangan-jangan loh. Karena di era digital ini, kita ngomong sekarang ini udah kedengaran sampai planet ujung langit sana, bro. Kalau di sana ada BTS-nya loh ya. Kalau di langit sana BTS-nya kan dikorupsi, yang dikorupsi kan BTS di Indonesia doang. Oke. Oh, ya. Sebenarnya begini, lebih tragis ya. Lebih tragis di Iran. Kalau dibanding dengan yang ada di India. Kalau di Iran yang tragisnya itu jemaatnya pada tidak ada semua. Bahkan 50.000 masjidnya itu kosong. Ditutup. Tetapi kalau di India dibakar saja kan bisa dibangun. Mana yang lebih tragis? Nah kenapa itu Nur Wahid tidak menyuarakan kepada pemerintah Iran? Kok kenapa itu pada umat-umat Islam di situ kok pada murtad? Kan begitu. Ya minimal gini lah, ya kan? Iya. Minimal Hidayat Nur Wahid protes kepada itu pimpinan ISIS yang mengebom masjid, ya kan? Memperkosa perempuan-perempuan Muslim yang tidak sealiran, kan walaupun kan sama-sama Islam. Kenapa Hidayat Nur Wahid tidak pernah protes sama ISIS? Kenapa? Itu masalahnya. Kok ngurusin India? Harusnya kan dilihat pangkal persoalannya kan. Contoh seperti kasus Myanmar kemarin. Wah, orang Indonesia paling teriak tuh. Wah, orang Indonesia kan terkenal pahlawan, bro. Wah, teriak pemerintah Myanmar kejam terhadap minoritas Rohingya, bla 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 bla. Padahal fakta yang benar, gara-gara ada perempuan Myanmar diperkosa rame-rame oleh kaum Rohingya yang notabene beragama itu. Maka terjadilah kemarahan masyarakat Myanmar. Kita teriak dulu, nggak peduli salah atau benar, terus pokoknya teriak dulu. Itulah sifat orang Indonesia. Memang pahlawan teriak, bro. Ya. Kalau orang Jawa bilang, sing penting bengok. Ya, sing penting bengok. Memang bengok. Ya karena apa? Karena apa? Kita sudah, negara ini sudah terbiasa dengan toa, bro. Toa itu kalau sudah berbunyi, bro, nggak peduli, bro. Nggak peduli. Mau orang di samping itu ada rumah sakit atau ada orang sakit, nggak peduli, bro. Pokoknya teriak, pokoknya bengok. Apalagi sudah mendekatin hari-hari raya tertentu, bro. Sakit, bro, karena itu satu malaman, bro, teriaknya, bro. Maka pernah PBB memprotes, tingkat kebisingan toa di Indonesia itu luar biasa, bro. Kalah mesin pembangkit listrik diesel, bro. Kalah. Ngeri kan sampai kayak gitu, dikritik. Ketika negara-negara yang mengkritik tingkat kebisingan di Jakarta, di Indonesia, terkait kebisingan toa, apa orang Indonesia bilang? Nggak usah ngurusin kami, kan gitu. Itu urusan kami sendiri, nggak usah ikut campur. Tapi kalau giliran model-model seperti ada di India, di Cina, di Itali, wah langsung teriak bagaikan pahlawan, bro.
pahlawan kesiangan. Woi, kalian Oh, itu harus menghargai hak-hak agama orang lain. Kalian harus menghormati ibadah. Was, pokoknya nggak ada yang inilah. Wes, nggak ngerti lah. Bro, Jadi anu kadang bro, ya, jangan habisin dulu bro. oh iyalah, lanjut lanjut. Habisin dulu ya, Bung Sabarindo Miki ini yang sudah stay ya. Silakan Bung Sabarindo, salam mas. Oras, Jojo, gimana? Sehat? Ya, ya, silakan Makanya Bung. yakin Bung itu Bung Saberinda. Di mana tadi Lama. tuh, Rocky? Yang katedral tadi tuh, di Palembang ya? Kapan itu? Yang di Palembang, Duta Besar Vatikan, yang Duta Besar Vatikan di Oke. Indonesia pergi ke Palembang untuk meresmikan gereja Katolik, kan ditolak itu, di demo itu. Oh iya, itulah. Bulan apa ya? Ini Agustus, kalau nggak salah bulan Juni. Bulan Juni atau bulan Mei lah itu. Mei Juni lah itu kejadiannya. Padahal masjid yang di Jawa Tengah yang besar itu, yang orang Arab yang dirikan itu datang juga kan meresmikan ya kan? Yang di Jawa Tengah, yang terbaru. Kan itu yang didirikan dananya kan dari Arab itu. Iya. Pangeran dari Arab itu kan. Itu kan datang dengan gubernur Jawa Tengah kan sama-sama meresmikan kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Benar kan? Nah, betul yang kamu bilang tadi, gereja Katolik memang sistemnya itu. Gitu. Saya sangka si Wahid ini karena dia tahu bro. Nah, dan Panji bilang kan tahu sistem gereja Katolik itu kan mereka kan pemimpinnya seluruh dunia satu. Gitu loh. Yang disebut paus. Maka konsep khilafah yang terjadi nyata di seluruh dunia itu memang ada di Katolik. Gitu loh. Nah, mereka ingin seperti itu gitu loh. Sebetulnya gitu loh. Tidakkah bisa seluruh muslim di dunia ini boleh dipimpin oleh satu orang? Begitu dia ceritanya. Makanya Panji Gumilang di dalam pidatonya pun selalu mengutip Vatikan. Di sana maju begini-begini, kenapa kotak amal itu tidak terlihat gitu loh. Bagaimana caranya mereka, sistem subsidinya apa semua, kan belajar dia dari situ. Jadi sebetulnya sih Wahid itu mungkin saking mengertinya dia itu bro. Apalagi yang demo-demo itu kan. Hanya saja sih memang betul ya. Kejadian di Makassar itu 2021 itu ya Pak Bel ya. Yang pengantin itu, yang bom katedral Makassar itu, kalau nggak salah Maret juga itu. Di 2021 kalau nggak salah. Ya kan? Itu kalau nggak salah katedral Makassar itu. Maret 2021 yang disebut pengantin itu. Pengantin yang akan masuk surga. Yang di gerbang itu mereka meledakkan diri itu. Lalu zaman Gus Dur yang gereja Bintang Timur, ya saya sangka seluruh dominasi gereja yang ada di Indonesia sudah sering dipersekusi lah. Tapi untuk gereja Katolik beberapa kali memang sampai ke titik puncaknya memang. Dan sepertinya mereka tahu kalau katedral itu adalah simbol kehadiran Katolik di sebuah provinsi gitu loh. Dan itu gereja terbesarnya gitu. Di mana uskup pemimpin gereja lokalnya akan tinggal di situ. Nah, jadi menurutnya mungkin kalau ini dihancurkan, hancur. Padahal menurut paham kita kekristenan itu kan gereja itu kan gereja yang hidup ya ada di dalam diri umatnya itu kan bangunan doang gitu. Jadi kalau mau dihancurkan pun gerejanya, fisiknya, patung-patungnya, Tuhan Yesusnya, Maria, apapun itu semua kan itu kan sarana-sarana berdoa. Mana bisa hancur dan itu sudah terbuktikan mulai dari abad pertama. Hanya kasihan negara ini. Wah ini begitu dibakar ini ribut ya Pak Pel ya. Nah, satu aja masjid dibakar ya. Di mana tadi nih Pak? Di mana dibakar ini? Kejadiannya India, ini di ini bro. Di India Pak Pel. Di India. Ya. Langsung dikomentari sama Hidayat Wahid, desak menlu panggil dubes India itu kata dia. Pantaskah? Itu loh. Oh ini Indul Wahid ini ya. Ini orang PKS ini kan? Ya, PKS sekarang dia wakil MPR nih. Siapa ini? T Patrul Sembiring? Bukan. Hidayat Wahid, brother. HNW. Oh, Hidayat Wahid.
Oh iya iya iya. Karena dalam teori politik sering juga saya dengar itu kebenaran itu kebalikan apa yang dikatakan PKS, selalu begitu kan? Iya, betul. Gitu loh. Ya, tapi jauh-jauh ya. Kemarin Swedia ya, yang masalah Al-Quran kan, ini pembakaran masjid di India ya, di komentar ya. Hmm. Iya, dikomentari. Yang di Indonesia diam, yang di India dikomentari. Hmm. Di Indonesia, di India dikomentari, di Swedia dikomentari ya, yang di Prancis dikomentari juga kan presiden itu, anak-anak itu. Yang itu malah polisinya tangkap 3.000 anak itu, yang demo-demo kan ditangkap itu kan, sama Hmm. polisi Prancis. Nggak peduli, polisi Prancis itu kamu mau ribuan datang kan tercatat itu 3.000 loh, kurang lebih 3.000 anak remaja mau demo-demo, disikat sama polisi, dikasih efek jerah dulu. Jumlah tidak main. Tetapi contoh polisi Amerika begitu persekusi salah, yang kaum hitam itu ya, negro itu ya, kalau mereka bersalah, mereka berlutut loh. Kepolisian seluruh Amerika berlutut loh. Artinya mereka apa? Konsisten gitu. Kan nggak mungkin kita berharap begitu kepolisian kita kan. Berlutut untuk minta ampun sama masyarakatnya. Kan nggak mungkin tuh. Hmm. Kan nggak mungkin juga polisi kita menangkap demo yang jumlahnya kalau ada 3.000-an. Itu mungkin sejarah namanya kan. Tapi ya itulah negara kita ini. Seperti Rocky Gerung kan. Itu kan menurutku kan melanggar Pancasila ayat kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar pun kalau nggak ada adabnya. Iya kan? Aku melihatnya kayak gitu. Hmm. Lalu yang persekusi rumah ibadat ini di Indonesia, aku lihat yang melanggar Pancasila yang pasal pertama lah. Kita bukan negara agama kok, tapi negara yang beragama, tapi bukan negara agama. Selalu kita ini kan ada pihak tertentu yang merasa karena mayoritas dan bagaimana, kemungkinan besar. Binjai yang selalu dikritiki Rocky ini dalam tahun ini saja sudah 3 kali nih bro. Heran Iya, saya. betul. 3 kali loh dalam tahun ini. Aneh saja. Bukan. Tapi setelah Bukan setelah tiga, aku bro. 5. 5, coba bayangkan 5. Tapi setelah aku pikir-pikir karena gubernurnya juga dulu karena kata Kemenak ada surat anjuran untuk menertibkan suara toa, tetapi dia bilang harus dikeraskan, masuk akalku bro gitu loh. Apa boleh buat gitu. Gubernur aja bilang begitu. Gitu. Kan sudah 5 kali persekusi kan nggak ada satu pun seruan dari gubernur, kan nggak pernah keluar. Bupati, Ada wali kota, itu. apa? Ada, Apa kata tapi gubernur? itu dari perwakilan yang katanya uh, tempatnya yang tidak cocok karena ada di daerah di tengah-tengah mayoritas Muslim kata dia. Tempatnya nggak cocok Itu gitu. dari pihak pemerintah katanya memang tempatnya yang Dari mana tidak itu? cocok. Si Kes Bangpol itu, si Kes Bangpol itu. Ya kayaknya. Hmm. Iya. Cobalah masuk akalmu itu kalau sekiranya tempatnya kurang pas. Coba. Masalah tempat kan ngeri gitu loh. Jadi pasnya di mana? Makanya, Kan gitu. makanya mungkin juga di India melihat alasan-alasan orang Indonesia ini. Oh, kalau begitu Iya. India ini mayoritas itu, jadi nggak pantas Hindu di kan, iya. tempat yang mayoritas itu ada masjid Mungkin, ya bakar. Mungkin juga. mungkin nggak pas ya, nggak pas tempatnya di India, di situ Iya, mayoritas Hindu mungkin kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Malah sekarang di Pakistan seru ya, Pakistan. Nggak mau ya mereka dengan slogan nggak mau diarabisasi kan, Pakistan. Bukan Pakistan itu Pak. Padahal, Kalau Pakistan Arabisasi. Iya. Nggak mau mereka kan? Turki. Turki. Itu, Pak. Iya, Turki, betul. Padahal itu negara terbesar Islam juga kan? Iya. Tapi nggak mau kan? Nggak mau. Azannya aja kayaknya pakai bahasa Turki mereka ya, azan. Iya, bahasa Turki juga. Iya, saya dengar edukasi 488 tuh ngeri ini, gitu loh. Semua tulisan-tulisan yang di warung-warung, yang di supermarket diangkat sama mereka.
Contohnya Dia gini berlaku. Bro Miki. Contoh Bro Miki. Hmm. Kita ini kadang kebablasan bahkan sampai rela dan tega untuk menghancurkan masa depan anak bangsa. Contoh ya, ketika kemarin kita sudah ditunjuk sebagai penyelenggara Piala Dunia. Hanya gara-gara kesebelasan Israel yang lolos kualifikasi dan wajib bermain ditolak hanya urusan agama, Bro. Ini kan urusan agama. Akhirnya apa? Mimpinya anak-anak muda bangsa Indonesia supaya mereka dikenal di tingkat dunia hilang, Bro. Hanya kebodohan sesaat kan? Hanya gara-gara ya apa ya kita bilang ya? Kalau kita bilang kebodohan sih terlalu kasar lah ya. Otak itu terlalu beku lah. Tidak bisa melihat apa sih kepentingan bangsa. Itulah yang aku gini Rocky, aku juga melihat itu kan. Contoh, tidak terselenggaranya Piala Dunia yang U20 kemarin. Lalu banyak yang memframing gara-gara Ganjar dan gubernur yang di Bali itu. Itu kan otak-otak selip seperti itu. Padahal jelas dibilang FIFA melalui suratnya, itu karena keadaan situasi Indonesia. Gitu. Terus gini Bro, India ini kan masuk persemakmuran Bro ya. Negara-negara persemakmuran. Kita tahu negara-negara persemakmuran itu tingkat ekonominya di atas kita, jauh. Nah, ketika Hidayat Nur Wahid ribut ngurusin urusan dalam negeri salah satu negara anggota persemakmuran, itu anggota-anggota persemakmuran lain akan melihat secara negatif Indonesia ini. Pasti, karena prinsip persemakmuran satu negara anggota diserang, dilecehkan, mereka akan bersatu. Kan akhirnya kan negara kita kan dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain gara-gara omongan orang-orang seperti yang anggota-anggota ini, anggota-anggota dewan ini. Gara-gara itu. Karena Bro, tahu di mana rusak? Karena pemahaman geopolitiknya itu nggak main Bro, nggak mengerti. Kenapa itu ditarik permasalahan Timur Tengah antara Palestina dengan Israel, seolah-olah itu perang agama Bro. Itu otak yang bodoh dan itu diframing oleh HTI Bro. Yang di dalamnya Hamas yang dibiayai oleh Amerika, jelas itu Bro. Seolah-olah itu perang agama, padahal itu perang politik Bro. Iya, kita tahu. Kamu tahu itu. Dan itu Hamas di sana. Ya. Dan Hamas siapa? Itu HTI Bro. Sebagai contoh. Dan HTI itu yang sebagai contoh kasus Myanmar, kasus Rohingya itu loh. Yang pertama teriak-teriak, kita kan orang-orang Indonesia nih, terjadi persekusi oleh pemerintah Myanmar terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya kan. Padahal inti permasalahan juga tidak seperti itu. Kita teriak-teriak terjadi penganiayaan terhadap minoritas Rohingya. Tapi di sisi yang lain, model-model Hidayat Nur Wahid itu tidak ngomong sama pemerintah. Kita kan punya 13.000 pulau. Kasihkan satu pulau untuk pengungsi Rohingya. Kan harusnya seperti itu. Buktinya kita nolak, negara lain aja nolak. Kenapa? Kenapa negara-negara lain menolak pengungsi dari Rohingya? Kenapa? Karena mereka pembuat masalah, Bro. Karena mereka pembuat masalah. Setuju. Dan itu coba lihat argumentum salah seorang yang anggota Densus 88, si Islah Barawi. Di mana-mana kegiatan teroris itu pasti akan didukung oleh mayoritas. Gitu loh. Pelakunya pasti begitu. Gitu. Di Spanyol, di Eropa pasti Kristen dulu. Kan gitu. Menurut teorinya. Betul. Kalau di Vietnam ya jelas lah. Bangkok apa semua, Khmer merah apa semua. Jelas lah pelakunya apa. Di India jelas siapa yang mayoritas, wajar aja ditunggangi gitu. Seharusnya pemerintah itu lebih jeli melihat awal Juli kenapa tali kolor masuk Afghanistan, masuk pemerintahan menengah Afghanistan, dan tidak ada hubungannya dengan kinerja ke dalam pemerintahan, tapi mereka silaturahmi pribadi. Apa ini pribadi apa nih? Ada apa ini? Mereka tidak ada kok ikatan kerjasama dengan pemerintah sah. Mau dalam negeri, luar negeri, instansi terkait, nggak ada. Lalu tiba-tiba nongol, sampai saat ini belum pulang nih. Yang saya tahu gitu loh. Ke Bogor lah, ke sini lah, ke sono lah. Itu siapa yang undang itu barang itu? Gitu loh. Kan gitu.
Lalu tiap hari kan keluar-keluar kilapa 3 kali sehari, channel tertentu, kan gitu. Tapi karena nggak ada payung hukumnya, ya, apa boleh buat? Inilah saking demokrasinya negara ini, gitu. Dan jangan berharap partai-partai itu, DPR-DPR itu akan berani merumuskan sebuah undang-undang dilarang untuk keluar-keluar ideologi lain selain Pancasila. Coba kalau ada begitu, sebuah partai berani mengatakan ideologi kita Pancasila, kalau ada orang atau oknum atau kelompok yang keluar-keluar selain ideologi Pancasila 5 tahun dan 5 miliar contohnya undang-undang sah, kan nggak ada gitu. Itu kelemahan kita, bro. Itu aja, itu sudah saya bilang, itu baca loncatan aja itu. Untunglah cepat ditangani. Kalau enggak, mereka kan teriak-teriak juga negara ini zolim. Lalu ujung-ujungnya majulkan Pak Jokowi. Itu aja. Nanti kamu lihat tanggal 10 ini Agustus. Kamu mau lihat sejauh mana mereka menggandeng buruh lagi. Mulai tanggal 3 mereka selalu dari Jawa Barat ini aku lihat, ini Bandung. Ngeri Jawa Barat ini aku lihat. Terus terang aja lihat arah politiknya. Terus terang aku, bro. Gitu. Dari Bandung kemarin tanggal 3 dengan mengatasnamakan buruh. Jadi mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 10 mereka nggak masuk kerja. Gitu. Buruh. Dari mana mereka makan, bro? Nanti kalau dipecat perusahaan gimana? Siapa yang tanggung jawab? Panitia itu tanggung jawab. Itu buruh atau oposisi? Itu dia. Di kolom chat itu saya ribut itu dengan penganut mereka semua. Kau ini buruh atau apa? Gitu loh. Masa mulai dari tanggal 3 bro, sudah long march? Artinya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa hari tuh? Bisakah diizinkan seorang buruh cuti untuk demo ke Jakarta? Hanya untuk mendemo undang-undang kerja. Maka saya bilang, ini buruh atau apa? Gitu. Jadi, gerakan-gerakan ini akan ditumpangi. Nanti coba lihat, hanyakah buruh saja kah yang akan datang ke Jakarta nanti? Aku melihat gitu. Siapa aja nanti yang ada di sana. Kamu lihat, itu pakaian putih akan menyertai. Jelas itu, bro. Tapi itulah saking demokrasinya negara kita ini. Gitu. Coba dulu zaman Soeharto kayak gini. Coba. Gitu. Tapi ya, itulah anehnya gitu. Kebinekaan itu masih tetap. Tapi ya Pancasila dan lain sebagainya, intoleran. Wah, terus terang lah. Gitu. Tadi teman kita di sini. Kalau saya melihatnya, tapi kalau saya melihatnya demikian, kalau gimana? di Indonesia itu harus dihapuskan harus dikenakan undang-undang. Kalau saja ada rakyatnya yang melakukan demo, itu harus dihapuskan. Undang-undang itu harus dikeraskan. Contohnya kalau di sini, undang membawa orang demo 10 orang saja, itu penjaranya seumur hidup. Maka dari itu, daripada demo ini akan menimbulkan kekacauan yang sangat besar juga dan boleh membuat provokasi. Nah, maka dengan itu, iya masalahnya kalau saya melihat di Indonesia itu tak dikatakan undang-undang itu, undang-undang demokrasi itu harus menguraikan demo daripada ini kan berbau negara persekutuan, perpaduan. Dan kalau ada demo, itu adalah melawan undang-undang perpaduan persatuan sebuah negara. Nah, demo dan juga demo itu tidak akan mendatangkan keuntungan dan juga mendatangkan kemasalahan. Contohnya, selalunya kalau kita melihat demo itu selalu saja rusak benda atau benda. Dan juga selalu ada juga pertumpahan darah. Di situ kita melihat. Nah, makanya di sini kan tidak dibenarkan dulu. Ya, kalau cadanganlah bagi saya ya begitu. Masalahnya gini, Bro Yesaya. Masalahnya gini, orang Indonesia ini terkenal hebat untuk mengikuti adab negara lain. Contoh ya, ketika Rocky Gerung menghina, mencaci maki, menghujat Presiden Jokowi, itu banyak pembelanya mengatakan, wah di negara lain, di Amerika aja, ngomong apapun bisa, yang penting jangan sampai sentuh badannya. Kalau disentuh badannya, urusan polisi. Enggak, maksudnya gini, ukurannya, loh, ini kan ukuran Indonesia, tapi mereka ngukurnya dengan ukuran undang-undang Amerika. Sama sekarang di sini. Kita sebetulnya ada undang-undang,
ada Pancasila, tetapi ukuran teman-teman kita ini ukuran Arab, bro. Yang dipakai adabnya Arab. Padahal kita punya undang-undang sendiri, punya peraturan sendiri. Tidak dihargai, bro. Mereka selalu mengagung-agungkan peraturan di negara lain bebas. Suatu saat mereka mengatakan, ya sebagai contoh di kasus Perancis ya, profesor yang dipenggal kepalanya itu. Karena penganutnya mengagung-agungkan peraturan atau adab dari masyarakat zaman dulu di negara Arab sana, bro. Dan mereka kan maunya kan peraturan yang ada di Indonesia itu mengacu pada peraturan atau adab negara Timur Tengah, bro. Yang boleh seenaknya, nggak sesuai, nggak seakidah bunuh, ya kan? Nggak sama bunuh, ya kita faktanya. Jamaah Ahmadiyah di Indonesia, bro. Udah berapa nyawa melayang itu, bro. Padahal mereka lagi beribadah. Lagi beribadah loh mereka. Tetap kan gara-gara nggak satu aliran, tetap bunuh. Tapi orang-orang model Hidayat Nur Wahid ini nggak pernah ngomong bahwa perbuatan itu salah, nggak pernah. Tapi giliran ada di negara lain melakukan bukan, padahal sebetulnya ya tidak separah amat seperti yang terjadi di Indonesia kok. Kan nggak separah amat. Nggak terlalu parah. Kita yang lebih parah, bro. Sangat parah. Ya, lebih apa yang terjadi di negara Timur Tengah sana. Tapi ya, kita tidak pernah mengkritisi apa yang terjadi di Timur Tengah. Nggak pernah sama sekali. Malah dijadikan contoh. Bahwa itulah yang paling benar. Senggol dikit bacok. Susah, bro, diajak orang model kayak gini diajak berpikiran maju, bro. Kan di Timur Tengah gitu. Senggol sedikit bacok. Memang melihat kalau begitu nih, saya pun melihat juga konstitusi di aparat negara memang tidak berkuasa dengan cara yang betul lah. Kalau bagi saya ada kewenangan di situ, dan dari situ saya melihat juga ya, memang agak suka lah kalau konstitusi aparat negara tidak kalah dengan rakyat yang saya bukan rakyat. Bagi saya itu adalah gangster. Iya, masalahnya gini, bro. Mereka tuh punya Iya, policy seperti ini. Kalau aparat menjalankan tugasnya langsung diteriakin kafir, bro, masalahnya, bro. Padahal aparat itu ingin menjalankan fungsinya, bro, ya, misalnya kepolisian. Ya, ada orang membubarkan jamaat yang lagi beribadah, dibubarin. Aparat datang. Ya. Aparat diteriakin kafir, bro. Repot jadinya memang. Udah ngomong kafir, teriak lagi. Ya itu repot. Jadi, ya saya dan Bro Rocky, begini bro, saya melihatnya saya coba bedah. Saya bukan bela Jokowi, tapi saya bela kebenaran. Begini loh. Dalam konteks kita bedah ini, tindakan ini, dalam konteks hukum dan juga perilaku si Rocky ini. Begini, dia selalu berlindung di bawah konstitusi dengan alasan demokrasi, dengan alasan kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Kan itu. Selalu itu yang dibawa dalilnya. Lu lupa, Rock. Iya, gitu. Ingat gitu loh. Iya, Tidak kamu yang mengatakan IKN dijual ke Cina dan seterusnya. Bentar dulu. Tetapi harus ingat gitu loh. Negara ini berdasarkan hukum. Dan kita juga tidak tahu yang meng-LP-kan dia sekarang ini sudah 13. Dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dari Bogor dan Selatan. Jumlahnya 13 LP sekarang yang ditarik ke Barreskrim ditambah 2 aduan. Oke? Nanti itu saya yakin itu bukan delik penghinaan, karena kalau penghinaan presiden itu delik aduan. Tidak. Maka saya mengatakan, saya hampir pastikan pasti dinaikkan undang-undang pasal 14 ayat 12 ditambah 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Penyebaran berita bohong dan menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Lalu masuk Undang-Undang ITE 22 pasal 28 ayat 2 Junto 45A ayat 2. Lalu masuk penghasutan di situ. Gini bro, dia bilang saya ingin gitu. Masuk kembali ke topik itu bro. Maksudku intoleransi timbul akan berkembang seperti itu gitu. Dan di baliknya itu, dan coba lihat yang mendukung Rocky Gerung, coba lihat orang-orang siapa, coba perhatikan.
Kan yang ini semua, yang paham-paham ini semua, oposisi semua, gitu loh. Nah, dan saya yakin Nur Wahid juga pasti bela dia itu kalau ditanya, gitu loh. Iya pasti. Dia pasti tidak Makanya bela, gini. dia pasti tidak bela Pak Jokowi, gitu. Wajar aja, gitu. Ya, contoh gini ya. Ini saya kembali ke topik ya, perilaku nih ya. Perilaku yang suka menyalahkan negara lain ketika terjadi persekusi terhadap agama yang dia anut. Ya, sebagai contoh gini. Kasus Panji Gumilang. Belum apa-apa dinyatakan sesat. Ketika ada pembela orang-orang yang berpikiran waras, mencoba berpikir jernih, kita tetap diteriakin kafir loh. Ya, padahal kita bukan membela Panji Gumilang, tidak. Kita kan nggak kenal juga dengan Panji Gumilang, nggak kenal juga Al Zaitun, tapi kita berpikir waras. Ya, kalau kita berpikir waras, analisis apa sih masalahnya? Ketika kita melakukan itu dulu, belum apa-apa udah teriakan kafir, bro. Ini bahasa kafir di Indonesia itu sangat sakral, bro. Ya, mohon maaf lah ya, bahasa kafir dengan yang tadi teriakan penyemangat tadi, bro. Penyemangat di agama ini kan satu itu. Apapun selalu, padahal Syekh Arab, ya ada ulama Arab terkemuka mengatakan, itu aku lihat di YouTube itu, bahwa di Indonesia ini sebetulnya penistaan agamanya yang menista bukan orang lain, tetapi orang Islam sendiri yang selalu teriak takbir itu dengan sembarangan. Di Indonesia apapun teriak takbir. Akhirnya kan itu kan salah menurut ini yang saya kutip dari ucapan ulama besar ya di Arab Saudi. Dia mengkritiki perilaku umat Islam di Indonesia. Apa-apa takbir, kafir, takbir. Itu terus. Masalahnya nggak ada urusannya dengan agama pun takbir. Itu kan konklusi. Iya benar. Ada. Demo buruh ya, misalnya demo buruh. Itu teriakannya juga takbir, bro. Nggak ada urusannya dengan agama, takbir. Ini yang jadi kacau bangsa ini. Semuanya dikait-kaitkan ke agama. Nggak ada urusannya sama sekali. Belum apa-apa, takbir. Kan repot jadinya, bro. Orang ya, saya tiap kali tahun baru, bro. Malam tahun baru. Banyak pawai-pawai itu kan, naik motor, teriaknya juga takbir, bro. Itu nggak ada hubungannya. Tapi itulah kalimat paling kalau menurut aku sakral lah di Indonesia ini. Sakral tapi kok diucapkan sembarangan gitu loh. Kafir, kalau udah dituduh kafir apalagi oleh orang-orang yang maha benar, bro. Kalau kita teriakin kafir, wah itu hukumnya nggak bisa masuk surga. Abdul Somad kan jelas ngomong gitu. Orang kafir tidak bisa masuk surga. Jadi kalau kita ini ente antum itu anak-anak kita ini nggak bisa masuk surga, kafir masalahnya. Dan begini, Tuhan, Bung Ruki. ya. Bung Ruki. Makanya aku bilang kita rindu dengan Orla gitu loh. Mengapa begitu? Dulu cuma ada dua loh, NU dan Muhammadiyah gitu. Coba lihat fatwa atau fikih-fikih kebangsaan dari NU. Jelas bro, 1 tahun, 1 abad kemarin, 1 abad NU. Jelas mereka, Yeni Wahid pakai bahasa Indonesia, lalu Gus itu pakai bahasa Arab. Jelas, menolak dengan tegas khilafah, titik. Lalu sebelumnya juga NU itu mengatakan tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Dan di luar muslim jangan sebut kafir, sebutlah dengan non-muslim. Selesai kan? Beda dengan fatwa MUI. Fatwa kaleng-kaleng gitu loh. Bagaimana tidak melarang tarian maumere, melarang lempar bunga pada saat perkawinan, melarang menggunakan pernik Natal dan seterusnya, seolah-olah kekuatan iman di situ. Dan menurut Habib Syakkur, itu 80% itu isinya MUI itu Salafi dan Wahabi. Nah, ini bro. Begitu bro kan ngomong kawin ini. Lalu ditambah satu lagi bro, itu tadi kan ada teroris ya kan ditangkap itu bagian fatwa itu bro. Iya. Jemaah Islamiyah. Itu kan jelas. jelas. Bro Miki tadi kan bilang kawin segala macam kan kawin. Saya teringat.
pada saat Kenapa perkawinan, bro, gitu loh. ya Karena kan perkawinan? karena Oke, itu fatwa Mele- ya di betul. Melempar bunga saat perkawinan. bunga lempar bunga. Ya melempar bunga Hmm. pada saat Hmm. perkawinan. Jadi saya teringat, kenapa teman-teman Muslim boleh kawin lebih dari satu? Kenapa, bro? Ini pertanyaan cerdas, bro. Kenapa, bro? Karena mungkin sunnah. Bukan. Hmm. Bukan, bro. Bukan. Dan kanjeng Nabi Bukan. juga lebih satu kali kan. Bukan. Jadi kenapa? Karena waktu ke KUA ditanya oleh petugas KUA, mas kawin, bukan mbak kawin. Berarti mas kawinnya kan kawin lagi kan? Kalau ditanya kan ya, yang ditanya pasti mas kawinnya berapa, mas kawinnya apa? Mas kawin, bukan mbak kawin atau bu kawin. Kalau yang ditanya mbak kawin, istrinya bro yang boleh kawin lagi bro. Karena mas kawin berarti masnya kawin lagi. Harus kemarin nggak jelas lagi. Jadi topik lagi ini ya. Jadi itu tadi Kembali. terbaiknya menurut saya begini, Bro Papel. Ini kan dia anggota MPR ya, Pak Nurul ini ya. Ya kan? Wakil ketua. MPR kan? Iya. MPR atau DPR? Kalau nggak salah MPR. MPR. Dia MPR. Ketuanya Bambang Susatyo. Oh, oke. Sekelas wakil ketua MPR melihat di jauh di pelupuk mata sana gitu, ke India sana gitu. Matanya nggak ngelihat kah yang di depan gitu, yang di sekeliling loh gitu. Hah? Itu loh pompas nguruki itu loh. Yang jelas-jelas alumni dikatakan akan menegakkan khilafah dan negara ini adalah negara pemerintahan ini adalah togut. Adakah bendera di sana? Bendera merah putih. Nggak ngomong, dia anggota MPR. 195 loh, menurut BPT Pompes itu terindikasi radikalisme. Kemana dia? Majelis Permusyawaratan itu. Aneh bro. Gitu loh. 13 santri yang dilecehkan dan pelakunya itu dihukum mati. Ini banding pun sudah dihukum mati. Gak ada perhatian dari MPR. Kok tiba-tiba di India sana seolah-olah mau mengurusi gitu. Seolah-olah dia bisa campur tangan dengan kebijakan di negara orang gitu. Negaramu dulu lah selesaikan gitu. Melihat ini gitu. Aneh. Aneh saya rasa gitu. Seorang ya pejabat wakil loh ini. Sekelas wakil gitu. Ya Pak Westerling, saya betul-betul geleng kepala gitu. Tapi bukan cuma itu Pak. Kalau kita ambil dari kasusnya Panji Gumilang, lebih lucu lagi nih Pak. Ini lebih parah lucunya. Kan sekarang Panji Gumilang dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Atas ucapannya mengatakan bahwa Al-Quran ini perkataan Nabi. Pertanyaannya, kalau dia memang orang cerdas, orang pintar, kalau tidak ada perkataannya Muhammad, berarti tidak ada Al-Quran. Ini kita tidak menista, kita mau jelaskan kronologisnya dulu. Kenapa Muhammad, Panji Gumilang mengatakan bahwa ini perkataan Muhammad? Karena Muhammad itu yang menerima wahyu. Salahnya Panji Gumilang di mana? Seandainya Muhammad tidak berkata-kata di hadapan penulis Quran, tentu Al-Quran tidak ada. Justru Muhammad berkata-kata, bahkan dia didengar orang dan dihafalkan, bahwa wahyu yang secara pribadi Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril. Jadi otoritasnya Muhammad yang tahu bahwa Muhammad, jadi dia di mana salahnya Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Muhammad.
Seandainya dikatakan bahwa ini ada perkataan Panji Gumilang ini rancu, bahwa ada delik penistaan, ditanyakan, kenapa Anda berkata begitu? Kan itu kan cukup jelas, pasti Panji Gumilang mengatakan karena satu-satunya orang yang menerima wahyu dari Jibril hanya Muhammad, tidak ada yang lain. Oleh karena itu Muhammadlah yang berkata-kata. Jadi salahnya di mana? Bahwa Muhammad itu yang berkata-kata sehingga adanya Al-Quran. Seandainya Muhammad tidak berkata, ada nggak itu Al-Quran? Pasti tidak ada kan? Intinya gini, Di Pak. sinilah harus diletakkan. Makanya pandai-pandailah kita berpikir. Oke, makasih. Lanjut. Iya, Pak. Intinya Pak begini, Pak. Westerling. Intinya begini. Kebenciannya kepada Panji Gumilang, sehingga apapun perkataan Panji, apapun perbuatan Panji, akan mereka cari-cari kesalahan. Itu aja intinya, Pak. Sebenarnya penjelasan Panji kan sudah jelas. Jadi selama ini kan kita dengar Quran dari siapa? Itu kan perkataan Nabi. Artinya Nabi terima dari Tuhan. Tapi Nabi sampaikan kepada kita. Sebenarnya kan secara logika kan benar juga sih. Gak ada problem. Tapi itulah kawan yang terjadi karena memang kebencian kepada Panji dan juga intrik-intrik ingin menguasai Al-Zaitun katanya ya. Jadi segala hal dihalalkan gitu loh. Jadi ya kalau kita pun berdebat tentang itu, susah lah. Apalagi soal ada fatwa MUI, mau apalagi polisi tinggal oke, laksanakan Pak MUI, siap Pak MUI. Ya, itu aja sudah kelar sudah itu. Masalahnya Justru gini itu. ya. Enggak, masalahnya gini. Bahwa contoh ya, saya nggak usah jauh-jauh, saya nggak mau membahas Al-Quran ya. Saya membahas Injil. Saya membahas Injil. Kalau di Al-Quran kan mereka sudah doktrinnya bahwa Al-Quran itu jatuh langsung dari langit. Artinya sudah dalam bentuk tulisan. Tapi kalau di Injil, kita juga yakin 4 Injil itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yahya. Walaupun itu firman Tuhan, tetapi yang nulis ya Matius, Markus, Lukas, Yahya. Kitab Kejadian, yang nulis juga Musa dan yang lain-lain kan. Walaupun isinya itu firman Allah, tetapi tulisannya Allah berfirman. Ya, Allah Tuhan Yesus berfirman. Yang nulis siapa? Ya Matius, ya Markus, ya Lukas. Bukan terus Injil itu gedebuk, yang nulis juga Allah. Enggak. Saya mau tanya nih, apakah Injil ini gedebuk yang nulis langsung dari Allah? Kan tidak kan? Setuju enggak? Enggak lah. Iya, setuju. Betul kan? Yang nulis juga Yohanes. Dia nulis di Pulau Patmos. Kitab Wahyu. Matius nulis. Mereka menulis firman itu berdasarkan wahyu atau ilham dari Allah. Tapi mereka yang menulis. Ya, bukan berarti Alkitab itu adalah sifatnya wahyu Allah langsung. Tidak, itu udah tulisan. Makanya kita juga kan sering ya Alkitab dibakar, nggak problem. Mau dibakar orang itu kertas kok. Itu kan kertas. Yang nulis juga manusia kok. Tidak akan mengubah esensinya ya. Tidak mengubah esensi. Itu masalahnya. Dan tapi mereka beda dengan mereka. Mereka doktrinnya bahwa Al-Quran itu jatuh langsung dari langit, wahyu Allah. Mereka tidak pernah mau mempelajari proses terjadinya wahyu. Proses wahyu Allah itu menjadi satu kitab. Menjadi kitab. Mereka tidak pernah mempelajari itu. Tidak pernah mempelajari proses. Pokoknya itu dari langit gedebuk, dah gitu. Udah dapat bentuk tulisan. Seolah-olah di langit sana ada percetakan. Baik. Itu loh. Ya, saya rasa pembahasan kita tentang topik ini sudah kelar ya. Jadi supaya jangan melebar, ada closing Sabrina, silakan. Oke, closing saya itu saja untuk Pak Nurwahid ya. Kalau bisa Pak, mata Anda gak usahlah melihat yang jauh-jauh dulu gitu. Di sekitar Anda aja dulu lah gitu. Apalagi Anda wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu. Yang kepentingan rakyat dulu lah, ya rakyat lah, yang sekitar Anda lah, rakyat Anda lah. Kami-kami inilah di bawah ini gitu. Gak usah terlalu jauh ke India sana gitu. Atau ke Eropa kemana, jangan Pak gitu.
kepentingan rakyat dulu, yang di sekitar Anda dulu lah, yang haus akan kebenaran, yang haus akan pembelaan terhadap tindakan-tindakan persekusi, pendirian rumah ibadah dan seterusnya. Itulah, tolong itu diurus Pak gitu loh. Gitu. Anda yang namanya majelis musyawarah, di Anda lah majelis kami ini, Anda lah majelis kami. Gitu. Cobalah berbicara tentang kebutuhan rakyat Anda kami ini. Gitu. Nggak usah berbicara tentang negara lain yang dan pasti Anda juga tidak akan bisa cawe-cawe ke sana untuk mengurusi kebijakan-kebijakan di sana. Jangan Pak. Ini aja dulu gitu. Utamakan dulu kepentingan rakyat. Dan ini di depan mata Anda. Gitu. Tadi dibinjai 5 kali tahun ini. Masih bulan Juli. Apakah akan diteruskan? Dari Lampung masuk ke Binjai, masuk ke Solo, masuk ke Bekasi. Itu nyata Pak gitu. Cobalah kita melihat yang di depan mata gitu. Jangan nanti selumbar di mata orang kita lihat, tapi balok di mata kita nggak kita lihat. Itu aja kira-kira closing saya. Pak Abel, thank you. Selamat malam. Baik, terima kasih Bung Samendo. Bung Westerling ada closing, silakan Bung Westerling, ada closing statement. Ya, singkat saja saya sampaikan. Lebih baik urus kita punya rumah tangga sendiri dulu, ditata baik-baik kita punya rumah tangga, baru mencampuri rumah tangga orang lain. Karena sistem tidak sama, rumah tangga sebelah sana dengan sebelah sini nggak sama. Mereka punya aturan masing-masing. Jadi nggak usah kita sewot, malu-maluin aja. Oke, makasih. Silakan lanjut. Siap, ya. Bung Rocky, silakan Bung Rocky, kalau masih ada closing. Oke, closing saya itu cuman ingin mengingatkan anggota-anggota DPR kita, termasuk anggota MPR ya, termasuk Hidayat Nur Wahid. Ingat sumpah Anda ketika dilantik. Anda disumpah untuk memperjuangkan rakyat Indonesia, bukan agama Islam. Sumpahnya jelas.